Halo pemirsa, saham Asia turun menyusul penurunan di Wall Street. Saham turun setelah rilis notulen rapat FOMC. Beberapa investor mempertimbangkan notulen sedikit hawkish yang memfasilitasi kenaikan jangka pendek pada saham. Namun mayoritas percaya bahwa inflasi masih belum naik, sehingga mereka memperkirakan Fed akan mempertahankan penguatan agresif. Indeks dolar Amerika Serikat naik lebih tinggi seperti yang diantisipasi. Sementara itu, bears mencoba mendorong dolar Australia turun. Itu artinya kemungkinan penurunan lebih lanjut tinggi. Yen juga kurang pengendalian untuk melanjutkan pergerakan naik. Hari ini laporan klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan Philadelphia Fed Index dirilis. Terlepas dari itu, Presiden Kansas City dan Minneapolis Fed Esther George dan Neel Kashkari dijadwalkan akan menyampaikan sebuah pidato. Pasar saham Asia tidak mampu pulih seiring Wall Street yang gagal untuk mengimbangi kerugian, namun penurunan cenderung sedang, sehingga tidak ada alasan untuk pesimis. Selain itu, penurunan terkini terlihat seperti penghentian sebelum saham mulai kembali naik. Seperti biasa, kondisi dari notulen Fed netral. Mereka tidak berisi informasi baru, mungkin mereka telah kembali mengingatkan investor bahwa terlalu awal untuk memperkirakan pergeseran ke sikap lemah. Tentunya terdapat tanda bahwa inflasi telah naik namun tanpa bukti. Analis juga menyarankan untuk tidak menaruh harapan besar pada soft landing. Sekarang, salah satu skenario itu mungkin, namun investor secara aktif mendiskusikan topik ini sekarang mengandalkan skenario positif. Notulen FOMC Juli menunjukkan bahwa semua pembuat kebijakan mendukung kenaikan suku bunga 75 basis poin. Pada saat yang sama, mereka memperhitungkan bahwa kenaikan tarif di masa depan akan bergantung pada statistik makro. Mereka juga mengatakan bahwa regulator dapat memperlambat laju pengetatan moneter jika perlu. Investor menganggap komentar ini sebagai petunjuk bahwa siklus pengetatan mungkin kurang agresif dari yang diperkirakan. Namun pejabat Fed menegaskan sekali lagi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga sampai inflasi mencapai tingkat targetnya. Setelah rilis risalah, investor mulai memperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada bulan September. Probabilitas ini diperkirakan 60%. Hari ini, ekspektasi ini dapat berubah karena pidato pejabat Fed dapat memberikan pemikiran baru kepada para trader. Indeks dolar Amerika Serikat mendapatkan momentum, namun bulls tetap sedikit berhati-hati tepat setelah publikasi risalah. Di sesi Asia, greenback sebagian besar diperdagangkan pada level yang sama, namun itu membuat upaya untuk naik lebih tinggi. Target jangka pendek terletak di 107,00, namun dolar Amerika Serikat tidak memiliki pendorong untuk menyentuh level ini dan berkonsolidasi di atasnya. Jika menembus level ini, bisa naik ke 107,42. Namun demikian, tidak ada faktor fundamental bearish untuk dolar Amerika Serikat saat ini. Diperkirakan akan terus diperdagangkan hingga akhir tahun. Penghindaran resiko kemungkinan akan bertahan dalam jangka panjang yang akan sangat bermanfaat bagi dolar Amerika Serikat. Ketegangan di Taiwan meningkat, beberapa kapal perang tetap berada di dekat pulau itu. Dilaporkan, Amerika Serikat dan Taiwan akan memulai pembicaraan formal tentang inisiatif perdagangan dan ekonomi pada musim gugur. Lembaga think tank terkemuka memangkas perkiraan pertumbuhan Cina. Bloomberg merevisi prospeknya. Goldman Sachs Group menurunkan proyeksi untuk PDB Cina menjadi 3% dari 3,3%. Nomura menurunkan angka tersebut menjadi 2,8% dari 3,3%. Dengan demikian, pembacaan perakiraan saat ini cukup jauh dari target pemerintah sebesar 5,5% yang ditetapkan untuk tahun ini. Ini meningkatkan resiko resesi global. Pasangan dolar yen tetap hampir tidak berubah di perdagangan Asia. Melihat grafik, dominasi dolar Amerika Serikat terlihat jelas. Sekarang lintasan pasangan ini terutama bergantung pada pergerakan greenback. Jadi tren kenaikan kemungkinan akan berlanjut. Pada hari Rabu, pasangan hampir mencapai level target jangka pendek 135,60, namun gagal untuk mengkonsolidasikan di atas level ini. Jika bias bullish untuk greenback semakin kuat, pasangan ini pasti akan naik di atas level ini dalam jangka pendek. Target yang lebih jauh untuk sapi jantan sekarang adalah level 140,00. Penggerak utama tetap sama, prospek ekonomi global dan krisis energi di zona euro. Hari ini Australia mengungkapkan data ketenaga kerjaannya. Juli adalah bulan yang kuat secara musiman untuk pasar tenaga kerja. Untuk alasan ini, banyak analis memperkirakan pertumbuhan tajam dalam jumlah pekerjaan baru. Mereka mengantisipasi peningkatan 50.000 atau 40.000. Skenario paling pesimistis menyarankan kenaikan 20.000. Tak satu pun dari lamaran itu ternyata akurat. Indikatornya agak lemah. Tingkat pekerjaan masuk ke wilayah negatif karena jumlah pekerjaan baru anjlok hampir 41.000. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 3,4% meskipun analis tidak mengharapkan adanya perubahan. Meskipun tingkat pengangguran membaik, investor sangat kecewa dengan indikator ketenaga kerjaan. Laporan suram ini berdampak buruk pada mata uang Australia.
Trader sekarang memperhitungkan peluang 80% bahwa RBA akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Pasangan AUD/USD cukup fluktuatif minggu ini. Ini menghentikan kenaikannya di 0,7146. Sapi jantan gagal mempertahankan level 0,7000. Ini menandakan penurunan lebih lanjut. Target berikutnya bisa menjadi level 0,6868. Jika harga turun di bawah level ini, mungkin akan jatuh ke level terendah 0,6680. Jika bear meningkatkan tekanan, harga bahkan bisa jatuh ke 0,6461 yang merupakan level koreksi dari uptrend 2020 sampai 2021. Ini adalah skenario yang paling tidak menguntungkan saat ini. Penembusan tertinggi 0,7146 akan menandakan dimulainya kembali tren naik. Dalam hal ini, pasangan dapat bergerak ke level tertinggi Juni di 0,7282. Namun tren turun kemungkinan besar akan terjadi selama beberapa bulan ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menyusut akan memaksa RBA untuk secara hati-hati mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut mengenai kebijakan moneter. Trader telah memperhitungkan kenaikan suku bunga yang besar. Inilah sebabnya mengapa pasangan AUD/USD hampir tidak akan memiliki support ataupun bahkan jika RBA mempertahankan sikap hawkish. Sekarang investor mencari petunjuk tentang apakah inflasi telah mencapai puncaknya. Tanda-tandanya mungkin menunjukkan skenario yang lebih menguntungkan bagi ekonomi Amerika Serikat dan global. Dilihat dari situasi suram di beberapa pasar, masih terlalu dini untuk mengandalkan pemulihan yang stabil. Itu saja untuk hari ini. Berlangganan ke channel kami dan tetap up to date dengan berita pasar terkini. Sampai jumpa.